Welcome to the virtual Zoom Caring Village mission. We are so happy to have you this morning. God Jesus bless. Salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior. Nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat 16 Mei 2025. Kita akan beribadah. Yang bertugas WL hari ini adalah WL saya sendiri. Pembicara atau speaker kita hari ini adalah Bapak Pastor Dr. Robi Dareho, SH, PhD, dua syafaat, dua berkat, nanti dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor Komingguan. Bincang-bincang dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor Irwan Setiawan, dan dua penutup dipimpin oleh Bapak Pastor Daniel Afri. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Makasih Tuhan. Oleh karena kemudahan Bapa, Engkau sungguh baik, berkat-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih atas Tuhan yang telah sediakan bagiku. Lagi dari atas. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, berterima kasih hari yang sediakan bagiku. Berikan syukurku buat harinya Kau beri, tak habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar setiamu di sepanjang hidup. Naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Jangan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tangan besarnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar di sepanjang tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Jangan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar di sepanjang hidup. Besar setia, besar setia. Lagi katakan besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sembah Tuhan oleh karena kebaikannya kita ada sampai hari ini. Haleluya. Umur panjang ada di tangan kananmu Tuhan. Haleluya.
kami bersyukur. Luar biasa Tuhan kami, luar biasa Tuhan kami. Glory, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami pendek. Engkau baik Tuhan. Oh, Yesus, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, yang peduli seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Kita naikkan lagi rapnya saja. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Pastor M putar-putar untuk doa kita di permukaan. Ku sembah Kau Allah, Bapa dan sahabatku, Kau yang peduli seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan. Amin. Yesus kekuatan hidup, Yesus kekuatan kami. Oh, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Mari kita habiskan ibadah kita pagi hari ini. Bapa, mata kami tertuju kepadamu, tunduk sujud di kaki-Mu ya Allah, dengan penuh ucapan syukur, dengan roh yang menyembah, menyanjung, mengagungkan nama-Mu di pagi hari ini. Bapa yang baik, besar setia-Mu, yang kami boleh nikmati hingga pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, tilik hati kami masing-masing, murnikan, tertuju kepadamu Tuhan.
bukan tradisi, bukan biasa-biasa, tapi kami boleh memberi yang terbaik, hati kami yang terbaik, untuk menyanjung, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Olehnya Bapa, ampuni kami, kuduskan kami, sehingga benar Tuhan kami boleh terhubung dengan-Mu di pagi hari ini, dan kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati janji-janji-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, khususnya PMD Tuhan. Mari pakai hari-hari ini supaya menjadi berkat bagi sesama, bahkan menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Urapi kami semua Tuhan, secara khusus urapi hamba-Mu yang memimpin kami dalam pujian. Beri roh pujian baginya Tuhan, supaya Bapa kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Sekali lagi beri dia roh pujian, beri berkat atas dari jemarinya untuk memimpin musik bagi kami pagi hari ini. Dan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang menjadi narasumber Bapak Robi Tuhan, mari juga urapi Roh Kudus. Mari pakai mulut bibirnya untuk menyampaikan kebenaran-Mu, kebenaran yang penuh kuasa dan penuh kasih bagi kami di pagi hari ini. Dan yang memimpin pujian, Pak Mengkuan Tuhan, mari Engkau juga berkati. Yang meng-close dalam doa di akhir ibadah kami juga Engkau berkati Bapak Daniel Hapri. Semua kami yang hadir Tuhan, Engkau jamah setiap kami Bapak, sehingga kami boleh mengalami makna persekutuan ini dengan Tuhan di pagi hari ini. Dan kami boleh pergi memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih yang belum hadir Tuhan, mari gerakkan hati, percepatkan niat mereka Tuhan, supaya boleh bergabung untuk kami bersama-sama menyembah, memuji nama-Mu. Haleluya, kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Kami serahkan kembali. Baik. Terima kasih buat hambanya yang sudah berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati pelayanan dan keluarga besarnya. Kita akan masuk dalam puji-pujiannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagi, hanya dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang tetap bertahan, yang tidak gampang digoyahkan oleh apapun. Amin. Haleluya. Waktu berjalan terus, kita akan mendengarkan firman Allah, kita naikkan pujian.
Tidak pujian saya serahkan kepada hamba-Nya. Hanya dekat lagu rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lagi dari atas katakan, hanya dekat Allahku, amin, haleluya. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, oh, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, amin, amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, lagi sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Kepada hambanya saya persilakan waktu dan kesempatan. Haleluya. Tuhan Ya. berkati pelayan. Ya, shalom, mari kita bersama-sama berdoa pada pagi hari ini yang indah bersama dengan keluarga besar PMD yang setia, karena Tuhan berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, kami bersyukur
kalau kami dibangunkan dengan tubuh yang diberkati. Kami diberikan napas kehidupan untuk menikmati karya Allah di tengah dunia ini. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk dapat melayani Tuhan, dapat membuka usaha kami, bisnis. Semua itu bukan kekuatan kami ya Tuhan, tapi oleh karena belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat mengasihi keluarga besar PMD ini. Walaupun kami ada pergumulan, tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau lebih besar daripada pergumulan kami. Engkau menyelesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk Bapak Pastor Arios Aritonang yang hebat, yang luar biasa, punya karunia yang memainkan musik dan juga suara yang merdu dari Tuhan. Berkati Pak Pendeta Arios pakai lebih heran ini ajaib. Kami semua yang ada di virtual Zoom ini, Tuhan tenangkan hati kami. Biarlah kami seperti Maria yang duduk di kaki salib Tuhan dan mendengarkan firman-Mu yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kuasa salib. Biarlah Engkau yang dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan segala doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Sama-sama kita boleh berkata, amin. Terima kasih hambanya Pak Dr. Amir yang sudah memberikan kesempatan kita mengucap syukur karena Pak Amir ini hebat, luar biasa, memberikan kesempatan bagi kita ya. Semua apapun yang kita kerjakan tentu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat, luar biasa pada pagi hari ini. Saya diberikan tema yang sangat menarik ya buat saya dan mungkin dalam penginjilan dalam dunia pendidikan. Izinkan saya untuk ya Bapak Ibu bisa hebat luar biasa Pak Pendeta Dr. Amir Aritonang memberikan kepada saya pekabaran Injil di dunia pendidikan. Memang kalau kita berbicara tentang pekabaran Injil atau Injil, Bapak Ibu sekalian, itu tidak habis-habisnya. Mengapa? Karena Injil itu adalah pusat. Kalau kita membaca dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Wahyu, itu berfokus kepada Injil. Maka kalau pendeta, vikaris, evangelis yang tidak memberitakan Injil, sia-sia hidupnya, tidak ada artinya, Bapak. Ya, hidup kita tiada hari tanpa memberitakan Injil, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan melihat bagaimana dalam dunia pendidikan, tidak hanya di dunia gereja, di dunia yayasan, tapi kita akan melihat bagaimana dampak dari sekolah-sekolah teologi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan yang mewarnai, memberikan dorongan kepada semua kita. Jadi kita namanya kolaborasi, sinergi untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil tidak hanya sendiri-sendiri, tapi kita harus bergotong royong, ya. Kita harus bergotong royong memberitakan, ya. Dalam Alkitab
memang penginjilan itu tidak ditemukan secara harafiah ya Bapak Ibu, secara tertulis kata penginjilan ya, tetapi secara etimologis ya, secara etimologis pengertian Injil itu dalam kitab Alkitab Yunani, dalam kitab Yunani ditulis evangelizo ya, evangelizo yang berarti memberitakan kabar baik atau Injil itu harus diberitakan ya, mendengar kabar baik ya. Betapa indahnya seorang yang datang di desa memberitakan berita Injil itu. Haleluya. Ya. Memang Injil itu harus diutus. Orang itu harus diutus. Kalau tidak diutus, bagaimana bisa memberitakan Injil ya? Harus diutus. Maka istilah Yunani itu, kemiliteran Yunani, yaitu kalau di dalam dunia militer ya, dunia militer Yunani itu disebut ini apa namanya, untuk membawa berita kemenangan di medan peperangan. Jadi mereka itu diutus dan kembali memberitakan berita kemenangan. Kami menang atas musuh ini. Ya, itu dalam militer ya. Nah, sama kita diutus Injil. Ada berapa orang dibaptis? Pak Arik Tonang, 15 dibaptis. Ada berapa? 20. Ada berapa? 100. Itu adalah berita kemenangan, hasil penginjilan kita. Tanpa diutus, maka tidak ada apa-apanya ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi pekabaran Injil itu harus menjadi milik kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga tetap belajar ya. Sampai akhir hidup kita tetap belajar ya. Kita tetap belajar di bangku kuliah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Injil dalam pandangan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Injil pada dasarnya merupakan satu bagian yang menjadi tanggung jawab seluruh orang Kristen. Perhatikan kata merah ini, termasuk di dunia pendidikan. Sebab Kristus sendiri hadir di tengah dunia dalam rangka memberitakan Injil kepada dunia ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan Yesus itu ada bangku kuliahnya mereka. 3,5 tahun diajar dulu, dibentuk oleh Tuhan Yesus. Tidak orang Jakarta bilang ujuk-ujuknya langsung diutus. Oh tidak ada pendidikan. Walaupun dalam zamannya Yesus bersama muridnya tidak ada sertifikat, tidak ada ijazah ya. Tidak ada ijazah, tetapi teaching, pengajaran itu ada ya. 3,5 tahun baru diutus 22 orang ya, diutus 70 muridnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, penting sekali edukasi tentang bagaimana mengabarkan Injil ya. Kita akan melihat sebentar. Nah, di dalam dunia dihayati sebagai usaha untuk memberitakan Injil, sebagai yang ditulis dalam Markus. Saya membaca dulu ya, Markus 1 ayat 38, dengarkan baik-baik. Di sini, waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ayat 38, jawabnya, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakannya, karena untuk itu aku telah datang ya. Jadi fokus mereka setelah mereka diajar, dididik ya, maka apa namanya ini memberitakan Injil. Jadi di mana ada Yesus, di situ ada murid. Jadi
eh, pendidikan Yesus dua, mengajar, kemudian memberitakan, jadi studi lapangan ya. Nah itu nanti sebentar kita akan diskusi. Ada studi lapangan. Kita harus bawa anak-anak kita, bawa jemaat kita ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa peranan gereja dalam pendidikan? Jadi dua ini, kata sekolah, kata gereja itu harus berjalan beriringan, ya beriringan, konvoi, ya bersama-sama. Nggak bisa gereja berjalan sendiri tanpa ada hamba Tuhan yang dididik. Jadi gereja ini nanti bahaya ya, ada gereja minta maaf ya, ada gereja hamba Tuhannya nggak mengalami proses, ya memang betul ada yang mengandalkan Roh Kudus boleh, tetapi tidak memaksimalkan pelayanan gereja itu Bapak Ibu ya. Nah, apa pelayanan gereja dalam pendidikan? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu yang diberkati, luar biasa hebat pada pagi hari ini. Hal ini mengingatkan bahwa setiap orang percaya adalah komponen penting dalam rencana agung Tuhan Allah. Setiap orang percaya adalah komponen yang penting di dalam gereja. Dia adalah orang yang penting dalam gereja itu. Atau VIP, ya, the very important person di dalam gereja. Jadi jangan kita sia-siakan jemaat kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka itu kita nggak mengerti, ada kapasitasnya yang hebat, luar biasa. Saya pengalaman, ada banyak hal yang bisa bilang orang ini hebat ya, punya kapasitas, punya karunia. Mengapa kita tidak pakai dia? Mengapa kita tidak utus? Ada banyak pendeta merasa kalau ada jemaatnya hebat, ada jemaatnya yang pintar, dia tidak akan pakai. Kemungkinan nanti akan bersaing dengan dia. Oh, bahaya ini. Pendeta ini lambat laun ditinggalkan oleh jemaatnya. Kita lihat ada potensi-potensi komponen yang penting di dalam itu. Itulah sebabnya ketika kata pendidikan dikumandangkan, perhatikan baik-baik di layar kaca, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya ketika kata pendidikan dikumandangkan, maka yang terlihat di dalamnya seharusnya bukan hanya guru dan murid, melainkan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Tugas pengajaran tidak hanya dibebankan pada pundak guru. Hal ini adalah tugas setiap orang percaya sebagai apa? Pendidik. Jadi ada konsep berpikir atau paradigma orang bahwa yang mengajar itu dosen, guru. Oke aja, boleh, oke ya. Karena memang ini kan kita melihat setiap hari ada itu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setiap orang percaya yang sudah menikmati firman, sudah menikmati pengajaran, dia juga pendidik. Jadi kalau dalam konteks pekabaran Injil Bapak Ibu sekalian, bahwa kita multiplikasi, ya, mengajar itu. Bayangkan kalau Tuhan Yesus itu tidak mengajar murid-muridnya, kalau Tuhan Yesus tidak mengajar murid-muridnya, maka kalau Tuhan Yesus naik ke surga, berhenti, tidak ada yang mengajar. Halo? Bisa dimengerti ini. Inilah namanya multiplikasi. Ya, sebentar kita akan mendiskusi itu. Bagaimana multiplikasi itu yang hebat, yang luar biasa ya. Luar biasa. Haleluya. Jadi kata mendidik itu semua, all the congregational, semua jemaat dilibatkan. Ya, haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa hari ini. Mari kita menikmati akan sharing kita pada pagi hari ini makin hebat ya.
perintah Kristus, kamu harus mengajar. Perintah, ya. Jadi perintah Kristus, kamu harus mengajar, pedagogik. Ya, dalam dunia pendidikan ada istilah pedagogik, ya. Bukan pedang. Ya, pedang, ya. Pedagogik itu pendidikan, education, ya, mengedukasi, ya, harus ada unsurnya. Kalau kita nggak belajar, ya bagaimana kita tidak tahu, ya. Ada orang bilang nggak usah belajar, saya berjalan sendiri aja, boleh saja, tapi lama-lama dia mentok, mentok juga, ya. Oke, jadi itu perintah Tuhan. Gimana di Injil Matius kan, ya, amanat agung, ya, Matius 28, ajarlah mereka, ya, baptis, ajar mereka, didik mereka, itu kan perintah, ya. Kalau kita tidak mengajar gimana, ya? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini menunjuk bobot, ya, bobot dan beratnya tugas tersebut. Yesus mengucapkan perintah ini setelah ia mengajar murid-muridnya secara intensif. Selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Ya. Itu kalau 3 tahun sudah S1 tuh. Ya, luar biasa. Siang malam murid-muridnya bersama dengan guru besar. Nah, guru besar itu adalah Yesus. Kita ini guru-guru kecil, ya, dia mengatakan guru besar, ya. Tapi dalam dunia university ada guru besar, ya, profesor, ya, yang mengajar sudah lama sekali, ya. Tapi guru besar kita, guru besar yang agung adalah Yesus, ya. Kita harus taat kepada Yesus, guru besar. Dan pada akhir tahun ketiga ia menyuruh mereka mengajarkan. Setelah 3 tahun mengajarkan segala sesuatu yang telah mereka pelajari dari dia, ya. Saya merenungkan waktu Yesus bersama muridnya, ada kuliah pagi atau malam, ada catatan, saya juga tidak menemukan itu. Tapi pasti dia mengajar dan terekam di memori mereka, ya, terekam di memori mereka. Nah, oke, kalian sudah cukup, ajar mereka. Sampai hari ini, mereka murid-murid sudah meninggal, mati, tinggal kita, dan kalau kita tidak mengajar, maka habislah Injil. Maka Pak Arius harus mengajar jemaatnya, mengajar generasi penerus, generasi emas, untuk melanjutkan gerejanya Pak Arius, memberitakan Injilnya Pak Arius. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itu bukan pekerjaan yang ringan, memang mengajar tidak ringan, ya. Bahkan saya mengajar itu, ya, mohon izin dengan rendah hati, mahasiswa itu ada tanda kutip nakal-nakal mengajukan pertanyaannya. Dia bilang, Pak Pendeta, Pak Robi, itu di Niniwe, itu waktu kejadian Yunus itu nggak ada itu, tidak ada ikan yang sebesar itu, Pak. Ya, kalau dia masuknya bagaimana mulutnya, sedangkan Yunus itu orang Yahudi besar kepalanya. Dengan purbakala mereka lihat di ensiklopedia, aduh nggak bisa, Pak, ini nggak mungkin nih. Ini kan bahaya ini, pertanyaan seperti begitu, Pak Arius. Jadi kita itu mengajar tidak mudah, harus mempersiapkan, Bapak Ibu, yang mempersiapkan materi. Kalau kita tidak menguasai materi, bahaya. Nah, saya itu kalau diuji, waktu minta maaf ya dengan rendah hati, tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, waktu diuji oleh 3 profesor mendapatkan doktor, ya kita harus menguasai bahan. Saya punya prinsip bahwa profesor ini bukan pintar-pintar saja, ada juga bodohnya dia. Ada bodohnya, ya, profesor. Dia, nah, saya bisa menguasai disertasi saya, ya, baik di 2 doktor itu. Jadi artinya mengajar itu tidak mudah, sulit, tapi bersama dengan Tuhan pasti mudah. Katakan amin.
Roh Kudus menolong kita ya, mengingatkan. Saya demikian juga pendeta itu harus menguasai bahan khotbah ya. Minta maaf Bapak, saya tidak menggurui, Bapak-bapak ini hebat luar biasa. Tapi ada pendeta-pendeta di sana bukan di sini, di sana ya. Saya pernah melihat ujungnya kemana, take off-nya, landingnya parah dia. Tapi kalau di sini hebat-hebat, kalau di sana sulit saya mengerti ya. Harus ada belajar, diri belajar, baca buku, baca Alkitab, baca buku. Ada pendeta yang tidak baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu nggak pernah dia khotbah, dia nggak tahu. Gimana ini Pak Yos? Ya, nah harus belajar, memang sulit, tetapi harus kita lakukan ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya mesti cepat ini ya. Jangan sampai waktunya panjang. Penghilang di dalam dunia pendidikan. Ya, saya sudah memulai ini. Mungkin kita kenal satu sekolah yang saya rekomendasikan ini, karena saya pernah mengajar di sini di ST Jogja, di Yogyakarta ya. Yogyakarta itu bagus kotanya ya, banyak orang jadi destinasi wisata ya Jogja. Jadi kalau belajar di Jogja itu juga bagus ya. Ada UGM ya, ada UGM yang sekarang UGM dipermasalahkan ya oleh banyak orang, termasuk Roy Suryo ya. Hati-hati Roy Suryo ini sudah mau kedua kali dia masuk penjara. Dulu dia menghina tentang apa ya di Borobudur itu ya, masuk lagi 9 bulan. Nah, hati-hati karena pencemaran nama baik itu akan bermuara kepada tahanan, terdakwa, tersangka. Ya, jadi Jogja itu ada satu STT, memang ada beberapa STT ya, namanya STT Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Nah, Bapak Ibu, perhatikan di layar kaca ya. Perhatikan di layar kaca saya. Di STT Injil ini hukumnya wajib memberitakan Injil dengan target 25 jiwa baru dan harus dibaptis ya. Just planting. Kalau mahasiswa ini tidak dapat 25, dia tidak akan diwisuda, tidak lulus. Nah, ini saya angkat jempol. Ya, jangan cuma ijazah, jangan cuma wisuda tanpa ada hasilnya, tidak ada memberitakan Injil dalam dunia pendidikan, ya. Jangan hanya ijazah, ya. Memberitakan Injil. Ini Pak Kes Marantika, almarhum, itu teman saya, ya. Hebat. Wah, agak sampai menangis. Mereka pergi menginjil, sampai ada church planting, penanaman gereja, baru mereka diwisuda. Pak Arios, hebat kan? Dunia pendidikan dalam era pendidikan, ya mereka bagus itu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam dunia pendidikan, ya, ada mata kuliah yang berkaitan dengan penginjilan, ya, yang diberikan di STT Yogyakarta, ya. Misiologi, ya, mata kuliah yang dipelajari misiologi, belajar tentang ladang misi. Bagaimana seorang yang mau diutus Injil lalu dia tidak tahu mana ladang misi? Ya, jangan salah masuk. Ladang misi itu harus kita pelajari culture, kebudayaannya, makanannya mereka apa di sana, ya makanannya apa, mata pencariannya apa. Kita semua pelajari, satu desa itu, satu kota, satu tempat, ya. Ya saya dulu mempelajari, oh orang Batak itu bagaimana ya, apa kesenangannya, apa kehebatannya, kita pelajari bagaimana cara mereka menikahkan orang, ya, bagaimana
menguburkan orang. Kita harus pelajari baru kita bisa masuk. Kalau enggak, Injil akan ditolak ya. Injil akan ditolak. Jadi belajar tentang ladang misi. Pentingnya pendidikan Bapak Ibu sekalian ya. Bukan berarti tidak ada pendidikan hanya mengandalkan Roh Kudus lalu kita diutus, boleh-boleh saja ya. Tapi akhirnya nanti ada kendala ya. Ya Roh Kudus itu menuntut Tuhan Yesus saja kan harus mengajar, harus belajar juga dia. Oke. Jadi mata kuliah yang kedua evangelisasi. Evangelisasi itu apa? Penginjilan. Jadi dipelajari itu Bapak Ibu sekalian, dipelajari evangelisasi. Makanya ada orang sebelum jadi pendeta evangelis, ya ada evangelis. Di gerejanya Pak Rio saya tidak tahu, ya ada yang dulu harus evangelis dulu, baru apa PDT, PDP, ya PDP. Harus itu PDAM, bukan PDAM ya, PDAM. Kalau PDAM itu persoalan air minum. Jadi PDM, kemudian baru pendeta. Waduh, lama sekali di gerejanya Pak Arios ini ya. Itu namanya belajar. Ya, evangelis dia belajar. Menjadi PDP belajar, PDM belajar. Mungkin ada skripsinya ya Pak Arios ya, dibuatkan itu ya. Saya tidak tahu itu di gerejanya Pak Arios ya. Hebat nih Pak Arios punya gereja. Okultisme. Jadi ada mata kuliah yang dipelajari di STT Jogja, tapi saya tahu di mana-mana mungkin ada ya. Okultisme apa itu? Pelepasan dari kuasa kegelapan. Ya, jangan kita tidak belajar bagaimana caranya ya. Ya, datang mengusir iblis, bukan kita yang mengusir iblis yang mengusir kita. Karena apa? Tidak ada tahu strateginya ya. Ya, oleh itu ada jenisnya apa ya, ada dipelajari di situ ya. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi dalam dunia pendidikan kita bertemu satu lembaga yang hebat, yang luar biasa. Saya ada di dalamnya. Tadi di ST Jogja saya ada di dalamnya, makanya saya berani menyampaikan bahwa di ST Jogja itu memang wajib hukumnya, agar memberitakan Injil 25 dibaptis. Nah, ada satu lembaga Pak Arios dan teman-teman, lembaga apa namanya ini? Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia yang disebut apa? LPMI. Nah, saya dulu waktu Fakultas Hukum dimenangkan lewat ini. Dilewat ini Pak Arios. Lewat lembaga pelayanan. Mereka masuk di kampus-kampus kami. Jadi saya bertobat. Dulu saya suka itu ya, sedikit ya, cukup berkelahi di kampus. Tapi akhirnya dimenangkan, bertobat. Itu Pak Nus Remas. Pendeta Nus Remas ya. Akhirnya saya bergabung menjadi staf daripada LPMI setelah saya selesai Fakultas Hukum ya. Jadi Bapak Ibu, ada sistem menginjil yang paling cepat ya. 4 hukum rohani ya. Hukum yang pertama Allah mempunyai rencana yang indah, mengasihi saudara ya. Yang kedua, mengapa manusia tidak bisa bahagia? Oleh karena ada dosa. Hukum yang kedua, dosa manusia ada tuh. Kemudian bagaimana dosa itu bisa dihapus? Hukum yang ketiga, hanya melalui Yesus adalah jalan satu-satunya. Ya, saya masih ingat itu. Yang hukum yang keempat, cepat itu adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Ya, ini hanya 5 menit. Cara dalam dunia pendidikan, lembaga pelayanan mahasiswa untuk mencapai jiwa. Kalau Bapak Ibu mau memerlukan itu, boleh kontak LPMI atau boleh kontak saya, ya. Hukumnya. Saya itu selalu ada di kantong sini Pak Arios, ya, di kantong saya. Kalau saya berjalan, apakah Bapak kalau meninggal di mana ya? Di surga atau di neraka? Aduh Pak, jangan di neraka, saya mau di surga. Ya, kalau di surga satu-satu jalannya Tuhan Yesus. Jadi ada di sini ya, dunia pendidikan
bisa bersinergi dengan gereja. Nah, ini mereka akan memberikan seminar ini tentang ini ya. Oke. Sedikit lagi Pak Rio, saya sudah mau cepat. Nah, apakah Bapak tahu ini dalam dunia pendidikan mereka menginjil ini juga mereka tidak hanya belajar secara sekuler ya, ilmu-ilmu sekuler, ekonomi, sosiologi, ya, psikologi, tetapi perkantas ini dia hebat, luar biasa. Saya pernah diundang untuk khotbah di perkantas ini ya. Mereka sangat antusias untuk memberitakan Injil ya. Nah, perkantas ya, mereka berkata begini ya, ini ada slogan daripada perkantas ini, dia katakan begini, student today, leaders tomorrow. Belajar hari ini, besok Anda menjadi pemimpin. Betul. Belajar hari ini. Student today, leader for tomorrow. Untuk hari esok. Jadi mereka punya persekutuan Kristiani untuk memenangkan mahasiswa Kristen. Pak Rios, perkantas ini, ya, ada istilah mereka punya KTB, ya, KTB, kelompok tumbuh bersama. Ada bukunya, kelompok tumbuh bersama, belajar mahasiswa, dan banyak mahasiswa yang diselamatkan, banyak mahasiswa yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, hal ini dalam dunia pendidikan mereka sudah mempersiapkan kader mereka untuk terjun di ladang penginjilan, di ladang misi. Ya, kalau ada gereja Bapak Ibu yang mau meminta tenaga perkantas, boleh menghubungi perkantas. Siapa yang mau minta LPMI, silakan minta. Akan dalam dunia pendidikan ini Injil akan mewarnai gereja Bapak Ibu sekalian ya. Ya, mereka ini betul-betul mengandalkan Alkitab firman ya, bukan ajaran-ajaran yang lain ya. Saya juga pendiri di LPMI ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sangat penting ya penginjilan di dunia pendidikan ya. Karena mereka punya SDM. Apa itu SDM? Sumber daya manusia. SDM. Gereja harus ada SDM. Kalau gereja ada SDM-nya, hebat. Ya, luar biasa. Gereja akan kuat. Ya, kuat mereka dalam manajemen, dalam penginjilan, dalam misi, dan semua berjalan dengan baik. Nah ini yang terakhir. Pak Rios, ini yang terakhir, puji Tuhan. Nah, ini saya mau aplikasikan dulu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat luar biasa di persekutuan kita yang PDM ini, tugas kita di PMD, Peduli Misi Desa. Ya, di tugas PMD mengajar cara penginjilan yang benar, disertai pelatihan ya. Mohon izin Pak Ketua dan para pengurus yang hebat luar biasa. Saya melihat bahwa PMD ini akan menjadi aset bagi bangsa dan negara, aset bagi gereja, aset dalam dunia pendidikan, aset dalam lembaga misi ya, berkarya PMD ini. Karena di dalam PMD ini ada orang-orang hebat, ada orang luar biasa, ya, hebat. Ya, mari kita maksimalkan Pak Ketua dan pengurus semuanya, kita bersinergi, ya. Nah, bagaimana PMD ini harus maju, Bapak Ibu sekalian? Mohon izin Pak Ketua. Harus ada seminar pelatihan, ya, pelatihan, ya.
melatih mereka masuk di gereja-gereja, bikin pelatihan di gereja, bikin pelatihan di apa namanya, di yayasan, di sekolah-sekolah, di mana saja ya. Nah, PMD ini bisa masuk di kampus-kampus. Halo, ini bisa masuk di kampus PMD ya. Saya bisa merekomendasikan ini PMD, tenaga dari PMD untuk mengajar di perguruan tinggi, di STT. Saya akan rekomendasikan ya, masuk. Jadi berarti levelnya sama dengan LPMI, levelnya sama dengan Perkantas ya, yang memprepare itu mempersiapkan umat Tuhan untuk masuk dalam ladang misi. Cepat-cepat saya akan akhirnya seminar misi STA ya, suku terabaikan. Sekarang ini desa masih banyak suku terabaikan yang belum mendengar Injil. Siapa yang harus, kalau bukan kita Pak Arios, harus kita memberikan ke suku. Saya minta maaf waktu ditanya oleh profesor saya waktu ujian, Bapak kalau sudah mendapatkan gelar doktor ini, 2 ini gimana? Apa yang Bapak kerjakan? Profesor, dengar baik-baik Pak Profesor. Saya akan memberitakan Injil sampai ke desa-desa, sampai kepada suku-suku terabaikan. Oh, ini dia. Bagus. Kalau begitu, Saudara Robi lulus. Pikirannya saya mau melamar di kantor Departemen Agama atau apa, dia tanya mau dibuat apa itu jasa. Tidak, kalau kita tidak memberitakan Injil, sia-sialah kita mendapatkan ijazah itu. Tidak usah dipakai. Halo, memberitakan Injil kepada suku-suku terabaikan. Yang berikutnya, membuka usaha UMKM. Ini bagiannya Pak Irwan. Ya, saya sudah mendengar sudah banyak membuka usaha ya bengkel-bengkel. Yang keempat, mendirikan sekolah misi. Saya dengar sudah ada ya sekolah misi ya, harus ditingkatkan ya, mengutus hamba-hamba Tuhan ke desa-desa. Nah, ini yang belum banyak terlihat dari PMD, belum banyak harus utus Pak hamba-hamba Tuhan dari PMD ke desa-desa ya, mission trip ya, harus ditingkatkan terus mission trip mencapai suku-suku yang belum mendengar Injil Yesus Kristus. Mereka kalau mati di neraka ya, selamatkan, tarik mereka dari api neraka, tarik mereka dari api neraka ya. Buat apa kita hidup senang ya, mewah, punya rumah besar, punya mobil, punya apa, tapi manusia di sekitar kita mati tanpa Kristus? Jangan. Kita harus pergi memberitakan, utus mereka. Saya kalau ke desa-desa paling senang ya, saya bawa ke meja batik 5 pulang tinggal 1. Nyonyaku bilang, gimana itu 4? Saya bilang sudah dikasih sama pendeta-pendeta di desa. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena sudah panjang kita bisa diskusi bagaimana cara penginjilan dalam dunia pendidikan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian yang hebat, yang luar biasa diberkati hari ini, karena kita tahu bahwa hidup kita ini hanya sementara, tidak ada yang bisa kita banggakan. Mari kita berdoa. Bapak, hamba-Mu sudah berhenti mengajar, tetapi Roh Kudus mengajar kepada Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami tetap melihat ada banyak jiwa-jiwa yang merindukan Injil. Marilah kami kolaborasi, sinergi bersama PMD, bersama dengan lembaga-lembaga penginjil yang lain. Kami boleh memberitakan Injil, berkabaran Injil. Terima kasih, berkati Bapak Pendeta Dr. Amir Aritonan bersama semua pengurus, sekretaris bendahara, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan segala doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh berkata amin. Amin.
in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior, nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. In Him we find our liberty. He is our hope, our solid rock. The name of Jesus, our sure salvation. No other name has the power to save. In heaven